Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapkan terima kasih kepada Anda semua sudah berkenan hadir untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, ya Ibu minta tolong kepada Khalil untuk memimpin doanya. Sebelum kegiatan pada hari ini bisa mulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ucapkan kepada Khalil. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya Ibu mau bertanya, sudah pernah melakukan kegiatan ini sebelumnya? Sudah. Sudah ya? Kapan? Pas kelas 10 atau pas SMP dulu? Pas SMP. Pas kelas 10 ada yang pas SMP. Oke. Nah, pengalaman kalian di kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya gimana? Ngapain kita nanti? Sharing. Berbagi ya. Oke, betul ya. Berbagi ide, sharing. Nah, Ibu jelaskan sedikit bahwa bimbingan kelompok ini adalah sarana atau layanan bimbingan konseling yang akan membahas satu permasalahan. Nah, jadi hari ini topiknya tentang Nah, ini ya, manajemen dalam belajar. Nah, sebelum kita masuk ke topik ini, Ibu mau bertanya bagaimana perasaan kalian hari ini, di siang hari ini. Boleh ya? Ibu panggil satu-satu, nanti silahkan tunjukkan emotikon perasaannya, ya. Emotikon yang mewakili perasaan kalian hari ini. Ya, mulai dari Dwi. Oke, senang, alhamdulillah. Yogi, senang juga, alhamdulillah. Ini terpaksa kesal atau senang ya? Kesal. Kenapa kesal Yogi? Kenapa kesal? Hah? Ngantuk. Ngantuk, kesal. Oke, Ica? Bahagia. Oke, Vita? Kesal karena Kenapa? cuacanya panas, Bu. Cuacanya panas, mati lampu lagi. Lorenza? Sedih. Kenapa sedih? Kehilangan kawan SMP, Bu. Kenapa? Kemana kawannya? Meninggal. Meninggal. Udah lama, baru. Baru tadi berkabar, Bu. Oh, semoga yang meninggal ya diterima ibunya. Sekali. Harus didoakan ya, dengan selalu berdoa dan kesembuhan. Kalau Suci bagaimana? Tenang, Bu. Senang. Enggak sakit lagi sariawan. Dikit, Bu. Oke, Desi. Alhamdulillah senang juga ini. Mustika senang. Pranolo sedih. Kenapa? HP rusak. Ya, yang mau wajar yang sedih HP-nya rusak ya. Kola senang. Mana ya? Oh iya, marah. Kenapa? Kesal kenapa? Duit jajan dikit. Nah, jangan, itu harus PDKT dengan emaknya harus ini ya. Harus lebih bagus lagi. Ejis kesal juga. Kenapa? Harus ganti baju. Tadi kebetulan olahraga ya. Oke, anak ibu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan lebih lanjut ya, Ibu ingin menjelaskan beberapa asas bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini adalah kalian dengan tidak terpaksa datang ke sini dengan sukarela. Nah, Ibu tanya dulu, tadi datang ke sini terpaksakah atau dengan berat hati atau bagaimana? Senang. Sukarela. Senang. Semangatnya nanti jawabnya senang. Tidak Alhamdulillah ya. Nggak belajar, Bu. Belajar kita belajar. Nah, jadi kegiatan kita nanti itu tetap ya masuk ke dalam pembelajaran. Jadi berarti sudah terpenuhi nih asas yang pertama. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi nanti dalam kegiatan Ibu pengennya nih kalian semua terbuka, ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Ali tadi, jangan dia apa namanya natural aja gitu. Jangan takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya adalah asas kenormatifan. Jadi apapun bahasa dan kata-kata yang kita keluarkan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, setelah itu Ibu ada nih speaking untuk kalian semua. Silakan berdiri. Ibu minta karena ini ada tiga orang laki-laki, yang 3 orang laki-laki boleh di depan berdiri semua. Ya ini berempat. Ini
ya, beri ke sini berarti. Ya, silakan pegang bahu temannya. Bahu temannya. Ya, boleh. Oke. Nah ya, permainannya jika ibu bilang go, berarti kalian maju 1 langkah, loncat. Kalau ibu bilang back, itu kembali, mundur 1 langkah. Kalau ibu bilang yes, berarti diam di tempat. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Nah, mulai coba ya, go. Yes. Go. Back. Back. Yes. Yes. Go. Yes. Oke, sekali lagi. Go. Back. Yes. Go. Oke, tepuk tangan dulu. Blunder apa? Ada kawan apa? Blunder. Masih lagi lampu. Ada wajib. Ya, jadi dari permainan tadi supaya yang ngantuk tadi si Yogi ngantuk ya. Masih ngantuk lagi? Kalau Enggak ya? Alhamdulillah. Kalau nggak asik, ngantuk lagi. asik, asik. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan inti, Ibu ingin kalian duduk seperti yang sudah Ibu arahkan kemarin ya, sesuai dengan kelompoknya. Yang sinian di mana? Sini Bu. Di sini. Kesenian. Oh, keagamaan. Oh, udah ini udah susunannya udah ya? Udah, Oke. Bu. Siap. Ini ada yang 1 orang yang tidak masuk ya, si Rumi tadi ya. Iya, Bu. Dia tadi izin karena sedang persiapan pramuka. Apa-apa. Pramuka. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu ingin memimpin kalian untuk melakukan afirmasi positif. Jadi afirmasi positif ini adalah sugesti atau perintah kita dengan kata-kata yang positif kepada diri kita. Ini fungsinya supaya kalian makin semangat dan supaya kalian dalam mengikuti kegiatan ini lebih tenang. Oke ya? Silakan letakkan tangan kanannya di dada. Ikuti kata-kata Ibu ya. Oke. Terima kasih wahai tubuhku. Terima kasih, wahai tubuhku. Karena sudah bekerja sama dengan baik. Karena sudah bekerja sama dengan baik. Terima kasih wahai tubuhku. Terima kasih, wahai tubuhku. Sudah menjadi kuat untuk menjalani hari-hari. Sudah menjadi kuat untuk menjalani hari-hari. Teruslah menjadi pribadi yang baik. Teruslah menjadi pribadi yang baik. Teruslah menjadi karakter yang bersemangat. Teruslah menjadi karakter yang bersemangat. Mari kita gapai cita-cita kita sampai dapat. Mari kita gapai cita-cita kita sampai dapat. Oke, terima kasih. Awas. Ya, jadi afirmasi positif ini boleh kalian lakukan, misalnya mau pergi sekolah sebelum naik kendaraan, berdoa dulu, kemudian silahkan lakukan afirmasi positif. Ini fungsinya adalah untuk memotivasi diri kita, memunculkan motivasi dari dalam supaya kita semakin semangat, gitu ya. Oke, sudah siap masuk materi intinya? Sudah, Bu. Nah, tunggu lagi dia. Sebentar, Ibu munculkan kembali materinya. Nah, Ibu sambil berdiri dari sini ya. Oke. Nah, ini foto apa ya kira-kira? Lambat itu ada guru piket sama Pak Satpamnya. Kalau yang ini? Ditangkap sama Satpol PP. Ini Kalau nggak salah terlambat atau enggak? sabun. Ya. Nah, ini kira-kira positif atau negatif? Negatif. Berarti kalau negatif ini bentuk sebuah Pelanggaran. pelanggaran. Kalau ini bentuknya masalah atau pelanggaran, berarti kita harus menemukan Solusi. Sebelum menemukan solusi, Ibu mau tanya, penyebab adanya siswa yang terlambat, membolos, yang manjat-manjat pagar seperti ini kira-kira apa ya penyebabnya? Dari Dwi? Oke. Salah pilih teman. Kurangnya disiplin dalam waktu. Disiplin dalam waktu. Ada lagi? Ada? Ya, semuanya benar. Semua jawaban tadi benar. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah menjawab. Ini bentuk pelanggaran yang diakibatkan karena tidak adanya disiplin waktu,
kurang mengatur waktu ya, mengelola waktu atau yang kita kenal dengan manajemen waktu. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini tentunya ibu nggak mau dong anak-anak ibu juga seperti ini. Nah, mengingat dan menimbang ini adalah anak-anak yang kegiatan ekskulnya lumayan padat ya, ada yang pasbin, OSIS, apalagi Poli juga ikut, pramuka, ada yang futsal, ada yang basket. Nah, ada juga yang seperti Pramulo, ada suka hobi atau hobi kegiatan di luar sekolah seperti apa? Kalau balap, nggak apa-apa asal dikembangkan pada tempat ya. Kalau balapnya di area balap itu positif, tapi kalau balapnya di jalan lintas itu negatif. Boleh gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan kita yang positif bisa berantakan jika kita tidak bisa mengatur waktu. Hari ini ibu akan mengajak kalian belajar untuk memanajemen waktu. Nah, ibu akan memberikan kalian LKPD. Oke, ya ambil satu-satu. Nanti ibu jelaskan apa yang harus dilakukan. Hilang bu, penanya hilang. Tidak. Ada yang bawa pena lebih? Enggak. Bisa sebentar pak. Oh, Nah, isi nama kelasnya, kemudian di situ ada ini ya, ada waktu. Ibu ingin kalian mencatat, tapi apa adanya ya, jangan dibuat-buat atau jangan dikurang-kurangi kegiatan kalian selama 24 jam. Kegiatan rutin yang biasa kalian lakukan mulai dari bangun tidur, ngapain aja setelah itu, sampai siap-siap ke sekolah, sampai di sekolah ngapain aja, kemudian pulang sekolah, sampailah ke malam sebelum tidur. Silahkan dituliskan. Ya di situ ada waktu mulainya jam berapa, kira-kira bangun tidurnya jam berapa. Silahkan dituliskan. Ya langsung. Catat aja. dari pagi. Iya dari bangun tidur. Bangun tidur ngapain? Apakah langsung mandi atau sholat dulu atau selesai itu maksudnya? Kira-kira berapa menit waktu yang digunakan? Misalnya mandi nih jam berapa sampai jam berapa? Kemudian sholat berapa? 6.30 sampai 6.35 misalnya seperti itu. Kalau nggak nentu, Hah? kalau misalnya Di kadang-kadang mulainya aja. kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang gitu. Iya langsung mulainya aja. Yang penting. Ya bisa diisi, bisa ditulis. Bisa ya Ki? So, Ya. Biasanya kalau kegiatan ekstra seperti mengikuti olahraga dan sebagainya itu sebelum Sepulang setelah pulang sekolah Bu ya? Iya Pak, jam Kalau 4. di sini full day itu jam berapa mulai? Jam 4 Pak, sampai jam 5.30 kadang. Iya, biasanya Loren ya. Kamu mampu fisiknya setelah belajar di sini, terus kegiatan ekstra mampu ya? Karena hobi mungkin Pak. Karena hobi itu sudah tidak pikir lagi kamu lapar terus ya. Nggak mikir capeknya lagi. Capeknya lagi ya.
Berarti setiap hari ada kegiatan anu Bu ya? Ekstra? Iya Pak. Dari hari Senin itu biasanya basket, nanti Selasa, Rabu itu pramuka. Kalau Kamis tuh hari ya, cuci. Jumat baru pakai siapa Berarti tetap jadwal anunya ya? Iya ada kegiatan. Pak. Kalau pas ini yang pasti berangkat. Terus penelusuran minat-minat orang ini sudah dia sudah dia. Ya Pak, jadi kami bikin Google Form, saya kerja sama apa? Sama PU. Kemudian kami kasih pengelola. Saya kebetulan pembina mahasiswa, jadi saya yang langsung handle kan, itu jalan juga sama BK. Jadi anak ini mengisi Pak, mereka itu mau minta kemana? Mau ada yang 1 orang, 2, ada yang semuanya kayak di ujung tuh Pak, semuanya diikuti tuh Pak. Bisa mengatur waktu kan yang penting. Kan harinya beda-beda Mengatur Pak. waktu, ya. Nah, jadi nanti setelah udah direkap semua Pak, baru kami berikan ke pembina masing-masing. Jadi dari 300 siswa ini yang ikut ekstra katanya itu ada yang nggak ikut juga kan? Ada Pak, cuman di data itu kan kami wajib mereka harus memilih. Oh, Cuman iya. aktif tidak aktifnya Oh, iya. kembali lagi ke siswa. Cuman kami juga nggak bisa karena misalnya anak yang tidak aktif dalam kegiatan nggak bisa pula kita memaksa gitu. Sudah selesai ya? Belum. Kok lah belum? Kegiatannya tidak perlu kalian bikin jelaskan nanti sekian menit enggak. Yang semalam nggak komen. Ya. Yang terus kegiatan itu termonitor nanti kan? Di absen, di Iya. dokumentasikan. Ada korelasi anak yang aktif ekstra dengan hasil belajarnya itu kira-kira tambah meningkat atau lebih gimana kalau perasaanmu gimana kalau Menurut kalian? menurut kalian Aktif, kamu semakin belajar aktif di juga ekstra. Nilainya gimana? Apakah ikut Agak aja pokoknya S2-nya kan pulang sekolah. ya, jadi nggak ganggu belajar ya? ya. Gak gabut juga. Nanti malam kecapean ikut ekstra terus nanti malas belajar mengulang belajar enggak ya? Enggak, Bu. Saya kan di luar belajar. Hah? Semua kegiatan ekstra itu bagus itu. Itu untuk menggembleng mental kamu juga, Latih ya Pak. melatih menggembleng. Kalau di SMK Bapak itu kerja juga Pak? Nah, Jam 2 ya? biasa ya jam 2:30 pulangnya. Berarti cuma selisih 1 jam 15 menit. Ya. Kami jam 4 langsung lagi. Oke, sudah. Belum Bu. Ya. Lanjutkan. Refreshing juga perlu loh. Jadi tidak hanya monoton kegiatan itu aja. Perlulah kegiatan itu di refresh. Refresh ya, Pak. HP aja harus di refresh kan dan sebagainya. Kamu harus di refresh juga. Satu lagi, Pak. Oh iya. Satu jalan oleh tak suka Pak. Kita yang suka jalan-jalan Itu ini. banyak. Gereja. Meeting, jalan-jalan, apa? Kalau makan-makan, nah, kamu suka makan-makan kan? Nah, bisa itu. Di sini tempat refreshing itu susah loh Pak. Nggak Kalau ada. misalnya kita tidak harus ke tempat wisata dan sebagainya. Tempat Karena makan ya. pergi makan-makan bersama dengan kawan atau apa sekedar kecil-kecilan lah itu refresh juga menghilangkan itu penting juga ya. Anaknya refreshing terus tiap hari Pak. Kan ada pohon mangga. Jadi dari rumah mereka bawa pisau, kadang bawa bumbu rujak. Jadi sampai di sekolah buat iya. istirahat bikin rujak. Setiap musim mangga seperti itu Pak. Nah, itu beberapa saja yang positif. Oke, ada yang sudah? Belum, Bu. Enggak, lanjutkan ya. Cukup 1 hari 1 malam aja, jangan yang ingat pula nanti malam mau ngapain. Yang sudah berlalu saja. Kalau terlalu larut
kegiatan sampai menjelang seharusnya tidur, kamu terpaksa dengan kegiatan itu juga tidak bagus ya. Iya, Yang betul. bisa tidur itu yang bagus berapa jamnya? Berapa jam tidur yang bagus? 8. Berarti kalau bangunnya jam 5, berarti aktivitas itu harus berhenti jam berapa? Jam berapa? 9. Bangunnya Jam jam 10 5. ya? Nah, itu. Jam 5. Kalau bangunnya jam 5, berarti kamu harus tidur 8 jam. Berarti aktivitas itu berhenti sekitar jam 7 sampai jam 8 lah. 7 sampai 8. Karena kualitas tidur yang bagus, artinya apa? 7 jam terpenuhi, itu berarti tidurmu berkualitas. Iya, berkualitas. Untuk menghadapi aktivitas yang berikutnya, itu dia lebih fresh. Kalau berlebihan, Berikutnya itu ya sesuatu yang berlebih tidak boleh. Tidak baik. Tapi ada juga Pak anak-anak ini Pak yang kalau saya tanya pola tidurnya bagus, cuman pas di kelas itu sering juga tidur tuh Pak. Ngantuk. Kebanyakan makan itu lah. Sudah. Ya. Oke. Ya. Nah, Lebih dong. Beda-beda ya. Nengok-nengok Bu, ini saya. beda lah kegiatan Yogi sama Ica. Bu emang. Ini dari 2 kelas ini Pak. Oh, iya. Dari 2 kelas ini. Awalnya mau pakai 3 kelas, cuman ternyata Pak Benny sama Pak Eko pakai yang kelas yang satu lagi Pak. Salam paradigma. Jadi yang itu nggak jadi kelas yang satu lagi. Kami 3 kelas Pak. Oh iya. Sampai saya bikin. Ya, tapi balik. Terus pola makan, makan ini makan pokok ya, makan pokok. Itu kalau menurut kesehatan itu durasinya 7 jam, 7 jam, 7 jam. Makan nasi waktu itu Pak. Makan berat, makan nasi bukan mil. Makanan nasi lah, makanan berat ya. Itu jedanya 7 jam, 7 jam. Kalau kamu makannya jam 7, berarti nanti 7 jam berikutnya makan. Terus berikutnya baru makan. Terakhir jam 7 malam. Itu terakhir, itu yang sehat. Itu lain mil. Pokoknya Pagi. Itu pagi. Pagi kan datang jam 2 siang. jam berapa kalau 7? Itu udah mahal ini. Pokoknya plus minusnya itu jam 7 jam, 7 jam, 7 jam. Berarti satu hari 3 kali makan. Kalau kamu suka ngemil, ya berarti ya ada dianggap makan itu. Mobil Pak yang berat makanannya. 3 per. Kenapa satu jam 2 malam Bu? Oke, ada lagi yang sudah selain Yogi? Kegiatan-kegiatan yang sering lah, misalnya nonton, ya, main futsal, nonton futsal, Zoom. Kita nggak Laila? Tapi soalnya sih. Siapa sih Kak? Dari panjang Bu. Iya, panjang ya, apa Ya, anak kosan Bu. Saya suka nulis Bu. Kita sudah selesai. Puspakan bukan Bu. Yes. Ya, ini lumayan nih, ini ada yang Terlalu banyak main HP ternyata Bu. lalu banyak main HP. Ya, di situ nampak Aku tuh kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan ternyata dominannya apa? Nampak. Ya, ada yang seperti Vita. Pita Ada, Bu. Ada Bu, ada Bu. Pita tuh nomor 1 HP, nomor 2 tidur. Karena di kosan gak ada Oke, kerjaan. nah sekarang Ibu punya video, silahkan disimak videonya ya. Diperhatikan. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu dengan 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Yaitu kuadran 1, penting dan mendesak. Kuadran 2, penting, tidak mendesak. Kuadran 3, tidak penting, mendesak. Dan kuadran 4, tidak penting, tidak mendesak. Kita ketahui rekan-rekan bahwa kuadran 1 merupakan kuadran yang membuat kita heboh dan biasanya amat tertekan. Karena berisi hal-hal yang penting sekaligus mendesak, mau tidak mau harus diselesaikan.
Contohnya banyak tugas kantor yang harus dilaporkan hari ini, seperti tugas mendadak dari atasan, meeting mendadak, dan kadang ada masalah yang tiba-tiba harus diselesaikan. Dari sebagian besar hidup kita habiskan di kuadran 1, maka kita seperti dikejar-kejar pekerjaan atau masalah. Hidup di kuadran 1 seperti bekerja sebagai pemadam kebakaran. Lanjut di kuadran 2, terdapat hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak. Saya merasa terabaikan, berisi aktivitas yang memiliki tujuan yang terpanjang seperti belajar, membuat report, membuat laporan mingguan, membuat laporan bulanan, menyiapkan presentasi bulanan, dan ikut training atau development. Inilah kuadran kedua. Kuadran kedua ini penting, namun tidak mendesak, yaitu hal-hal yang akan berdampak positif pada kehidupan kita. Inilah kuadran kedua. Kemudian kuadran ketiga, terdapat hal-hal yang tidak bisa dihindari karena mendesak, meskipun bagi Anda tidak penting. Misalnya, ada telepon berdering di tengah kesibukan Anda mengerjakan tugas, ataupun menerima tamu, menerima telepon, membaca WhatsApp, ataupun email. Kita harus berhati-hati pada kuadran ini karena seringkali menjadikan seperti kuadran 1, menganggapnya soal penting dan mendesak. Pada sebagian besar bisa saja tidak. Hidup pada kuadran 3 seperti hidup penuh kesibukan namun tidak berarti. Yang terakhir adalah kuadran 4, di mana berkumpulnya hal-hal yang mendesak walaupun tidak penting. Namun celakanya, bagi kebanyakan orang merupakan hal-hal yang mengasihkan. Contohnya menggosip, ngobrol, menghisap, ngopi, baca koran, baca-baca berita, ataupun main YouTube. Menghabiskan waktu pada kuadran 4 seperti menyia-nyiakan waktu dan hidup kita. Demikianlah cara kita mengalokasikan dan mengontrol waktu hidup kita dengan lebih efisien dan efektif sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Maka, Oke. Nah, dari video tadi Ibu ingin masing-masing kelompok mewakili apa maksud dari video tadi tentang pembagian waktu menjadi 4 kuadran. Bu, oke, kita dari kelompok apa ini? Kasbin ya? Iya, Bu. Oke, silakan kita. Kayak seperti kami, Bu, yang banyak ekskul lebih dari 1. Coba berdiri. Berdiri. Ayo. Seperti kami yang banyak ekskul lebih dari 1, kami memilih dari penting dan mendesak itu mengerjakan PR. Karena mungkin hari ini belum memberikan PR, besok harus dikumpulkan. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok ya, pasti belakangnya ya. Selanjutnya dari kelompok olahraga atlet ini. Maksud dari video tadi apa sih? Siapa yang mewakili? Jadi, Dulu, Bu. Dwi. Oke. Kami juga sama kayak kita tadi, Bu, pengen ikut di eskul. Jadi tuh kalau bisa bikin tugas tuh setelah pulang sekolah tuh langsung bikin, biar nggak banyak tugas kamu Untuk oke, berarti mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan berdasarkan prioritas ya, mengumpulkan tugasnya. Ya, benar. Tepuk tangan juga lah untuk Dwi. Nah, ini dari seni. Siapa yang mewakili? Desi atau Mustika? jelasin. Iya, boleh berdiri Mustika. Jadi begini, Bu, maksud dari video itu tuh kegiatan utama yang harus didulukan, kayak belajar mengerjakan PR itu harus didulukan daripada kita main HP ataupun yang lain gitu, Bu. Oke, ada tambahan lagi? Jadi ya pekerjaan yang ringan atau yang memang nggak penting itu jangan didahulukan dulu gitu. Oke, nah ini kadang-kadang banyak yang seperti ini ya. Tambah lagi. Banyak saya yang mau udah kerjain PR tapi gara-gara ada teman yang nyuruh tengok nih video ini. Nah, buat TikTok akhirnya lupa sama PR tadi. Ada notif ya. Nah, ini kelompok keagamaan ini kurang 1. Jadi siapa yang mewakili? Incis. Cis. Ya. Sebenarnya sama-sama ini sih, Bu. Itu lebih baik kita memprioritaskan yang benar-benar penting. Kalau nggak penting, nanti dulu lah. Gitu. Udah. Ya, sama-sama aja sebenarnya. Oke, tepuk tangan kita.
video tentang pembagian 4 kuadran waktu, kemudian sudah juga membuat LKPD. Ibu punya satu lagi permainan yang akan masih berhubungan dengan manajemen waktu. Jadi ibu punya satu buah toples. Nah ini, so kita bantu aja dong, satu kelompok satu toples. Kemudian ibu juga punya ini. Ini ya. Ini diambil dulu satu kelompok satu. Ini dulu silakan perwakilan kelompoknya. Ambil dulu duit. Nah, ya itu batu. Nanti ibu jelaskan dulu cara mainnya. Ada batu, kerikil, dan pasir. Ini ada 3, perhatikan kertas. Ini ada 3 buah kertas. Silakan dipisahkan kerikil, batu, dan pasirnya. Silakan dipisahkan. Pertama, tidak, ini sudah sama semua ya, banyaknya sama. Dipisahin dulu, kerikil sama. Ya, jadi permainannya adalah kalian harus perhatikan ibu. Setelah dipisahkan, silakan masukkan kerikil, batu sama pasir tadi ke dalam toples. Tapi syaratnya memasukkannya tidak boleh dicampur-campur. Kalau kalian pilih kerikil dulu, berarti kerikil semuanya yang kalian masukkan. Oke ya, tidak boleh campur-campur. Nah, pisahin dulu. Yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil. Itu untuk alas. Nih, nah, mereka memisahkan. Nah, nanti pasirnya akan sama-sama dengan pasir. Nah. Ya. Ya, disusun ya. Kerikil. Malah ambil batunya. Nah, sudah, kalau sudah berhasil memisahkan, masing-masing kelompok boleh memasukkan batu-batu tadi ke dalam toples sampai toplesnya bisa ditutup rapat. Ya. Yang pasirnya biarlah dalam masuk. Nah. Oke, ini kelompok ini sudah selesai memisahkan. Tinggal pilih mau masukkan yang mana dulu. Terserah. Ya, boleh bebas mau masukkan pasir dulu, kerikil dulu. Hah? Ya, sama itu. Ya, kelompok olahraga mereka memilih memasukkan pasir dahulu. Ya, tentulah. Kerikilnya banyak ya. Ya, boleh Bu, ya. Ya, asal jangan ditambah semen aja ya. Kalau kamu tambah semen nanti jadinya memecah kita. Habis itu kelompok olahraga memasukkan kerikil. Ya, susun batu-batunya. Apakah bisa tertutup atau tidak? Masukkan ke dalam toples. Begitu enggak. Gitu lagi. Muat, Bu. Muat.
Dikit lagi. Olahraga. Ini kosong. Sambung. Larinya tidak tuh, nanti pasti dia waktu ini ya, pakai ini. Nah. Bisa? Bisa, Bu. Apa yang kamu lakukan tadi? Untuk aku bantu. Dipaksa ya, ada sih. unsur pemaksaan di situ. Maksa-maksa sih, Bu. Masih banyak. Masih banyak uang. Dia apa kan? Apa dia tak bawah, dia tak. Bukan ditekan, Bang. Di apa namanya? Dia tak. Dia spirit. Banyak aku. Oke. Dari dulu. Dulu, apa itu yang cara-cara itu? Oke, ditutup rapi. Ya. Kumpulkan kertas sama plastiknya di dalam bakso ini biar tidak. Nah, silakan bawa hasil kerjanya ke tempat duduknya masing-masing. Ada 1 bulan. Nah, semua sudah berhasil memasukkan benda-benda tadi ke dalam toples. Ada yang pasir, batu besar, baru kerikil. Ada yang pasir, kerikil sama batu besar ya, sama kelompok keagamaan. Dan ada yang batu besar, batu kerikil sama pasir. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu nih. Ibu ingin kalian mengulas, boleh pakai secara lisan berdasarkan kesepakatan kelompok, boleh melalui tulisan. Apa sih maksud dari permainan ini? Kak, kamu disuruh menyusun batu-batu itu dalam toples. Terus apa sih hubungannya dengan kegiatan kita hari ini? Nah, lisan. Ini secara lisan? Boleh di lisan, boleh secara lisan, boleh. Ibu ini maksudnya ini prioritas, Bu ya. Seperti kami yang pertama ini belajar prioritas utama, di situ ekskul juga kami anggap itu prioritas kedua, dan kerikil ini seperti bermain, menggosip, mengambil mangga, itu terakhir, Bu. Itu terakhir. Jadi yang pasir tadi sebagai Belajar prioritas utama. ya, kita simpan dulu jawaban dari kelompok Basmin. Tadi kelompok ini sudah mau langsung jawabnya? Boleh? Oke. Ini kelompok Dwi mau melalui tulisan atau langsung? Langsung juga. Ya, itu perhatikan dulu. Iya. Duit aja. Ini Bu, pas ini kayak urusan mendesak kayak mana itu harus dikerjakan on time dan tepat waktu. Ini kayak kita belajar, macam apa ada PR itu tergantung kita kapan mau bikinnya. Nah yang gede ini kayak mana? Kayak juga kayak menggosip, main HP itu dari semua masalah ini nggak boleh dicampur, Bu. Jadi bisa jadi kerjakan satu-satu. Oke. Kelompok apa? Sini ya. Siapa yang menjelaskan? Ya, boleh. Nah, di sini ada 3 batu ataupun ada pasir, ada batu kecil, ada besar. Nah, maksudnya itu yang batu besar ini menandakan penting tapi mendesak seperti belajar ataupun mengerjakan PR. Dan yang kerikil ini penting tetapi tidak terlalu mendesak, ya. Dan yang kecil ini tidak penting tapi mendesak. Oke. Kelompok terakhir, ada kesimpulan? Boleh sampaikan. Solil. Ada. Boleh. Jadi kesimpulan
perumpamaan itu dari ukuran batu ke pasir gitu. Oke. Ya, betul ya. Ini lagi kelompok Samo, gue macam mana? sama. Iya, gue susah mendeskripsikan. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Nah, jadi semua jawaban tadi sebenarnya benar ya. Tapi yang lebih tepat ini adalah jawaban dari kelompok seni. Ini dulu sebentar. Nah, kamu perhatikan punya kalian rongga-rongganya. Banyak terdapat rongga nggak di dalam botolnya? Banyak ya. Sementara yang ini rongga-rongganya terisi oleh pasir. Nah, pasir ini diibaratkan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan saat ada waktu luang saja. Contoh, ketika kamu sudah membereskan rumah, kemudian masak, sudah nyuci piring, menyapu rumah, sudah belajar, sudah. Ternyata kamu punya waktu luang sebelum tidur. Kamu gunakan untuk misalnya menonton video motivasi atau media sosial. Itu waktu luangnya. Jadi pasir diibaratkan waktu luang, dia bisa mengisi waktu-waktu yang kosong ini. Nah, tadi terlihat di kelompok ini ya, olahraga, mereka itu sangat memaksakan. Pertama nggak muat, dipaksa-paksakan bagaimana supaya batunya masuk. Nah, kelompok yang ini tadi bisa dilihat permukaannya juga tidak halus. Ya, kalau dibuka tidak halus. Kelompok ini sama, ya, masih banyak terdapat rongga. Dan perhatikan kelompok apa tadi ya, yang kesenian. Pasirnya datar. Nah, ibaratkan kita kehidupan, kalau mau kehidupan kita mulus, kita harus bisa membagikan waktu. Mana waktu yang sangat-sangat penting dilakukan, lakukan. Mana yang ibaratnya membuang-buang waktu kita skip atau bisa jadi kita hilangkan. Begitu. Nah, saat ini hubungkan kegiatan-kegiatan mana yang sudah kalian tulis. Boleh ditaruh di bawah dulu toplesnya. Tadi di LKPD itu ibu meminta kalian menuliskan aktivitas. Sekarang ibu ingin kamu menentukan mana kegiatan yang menurut kamu bisa ditiadakan, mana kegiatan yang harus terus dilakukan, dan mana kegiatan yang jika bisa dikurangi gitu. Ya, ditandain saja. Misalnya kamu lingkarin, terus ditandain dengan kode 1 untuk kegiatan yang penting dan harus segera dilakukan. 2 untuk kegiatan penting namun bisa ditunda. 3 untuk kegiatan yang tidak penting tapi harus dilakukan. Seperti kalau dalam video tadi mengangkat telepon, ya, itu tidak penting tapi harus kita lakukan karena dia mendesak. Dan yang terakhir kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Ya, boleh terserah mau di sini atau di sini, sesuai kenyamanan kalian. Gak penting batas bola. Satu adalah kegiatan yang penting dan harus dilakukan segera mungkin. Harus dilakukan sesegera mungkin. Dua itu juga ya. Yang 2 kegiatan yang nih. Nah ini boleh dilihat. Nah ya. Yang poin 1 kegiatan yang mendesak dan penting. Yang kedua itu kegiatan yang tidak mendesak namun penting untuk dilakukan. Kegiatan 3 adalah kegiatan yang tidak penting tapi mendesak. Kegiatan yang 4 tidak mendesak dan tidak penting juga untuk dilakukan. Ditandain. Ya. Sudah selesai ditandakan semua? Sudah. Lagi sudah lagi? Sudah ya? Sampai udah?
Berangkat sekolah mendesak atau tidak? Kalau kamu tunda-tunda kegiatan untuk berangkat sekolah itu apa yang terjadi? Telat. Artinya mendesak. Penting dan mendesak. Sekolah itu penting dan mendesak. Belajar di sini bisa jadi belajar di rumah ya, yang waktunya fleksibel sesuai dengan kesempatan kita. Sudah minum. Nah, apa? Sholat penting. Tapi dia nggak mau Kami kan 4. Kalau tidak mandi apa yang terjadi? Bau. Kalau bau apa yang terjadi? Mengganggu kenyamanan ya, kenyamanan kita dan kenyamanan orang lain. Nah, kalau itu sudah kita balik. Ibu ingin dong mendengar suara warga, kegiatan-kegiatan mana yang sudah ditandai yang bisa dikurangi atau dihilangkan, kegiatan yang mana? Yang bisa dihilangkan Bu? Ya. Main HP, Oke. terus pakai body care sama skincare. Body care sama skincare. Oke, siap. Berarti cuma 2 itu aja. Suci? Yang perlu dikurangi atau dihilangkan yang mana? Bagian mana pekerjaannya? Main HP sama gosip. Menggosip ya. Mungkin kalau yang kurang itu membantu orang tua dikurangi. Anak kos Pak. Wah, oh iya. Rumahnya jauh-jauh Pak. Oh pas gua ya. Ada yang tidak, ada yang tidak. Kalau lelah atau kelih, kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi kamu apa aja? Yang sudah ditandai, boleh dibaca? Iya, yang berdasarkan data PD. Sekolah, Betul. sholat, dan mandi. Iya betul, kalau nggak mandi bahaya. Kegiatan menurut Pranolo yang harus diulangkan dari aktivitas seharian kamu? Sholat, mandi, main HP. Main HP, terus apalagi selain HP? Main, nongkrong ya, nongkrong sama teman. Kalau Yogi, ini ibu belum juga dengar suaranya Yogi. Main HP Bu. Main HP, rata-rata main HP ini Pak. Terus? Apa lagi? Bisa. Selain itu bisa. Main mana Bu? Main malam, keluar malam maksudnya. Ya, betul, benar sekali itu Yogi ya. Kalau bisa dikurangin atau bahkan dihilangkan. Kalau keluar malam ini mengganggu juga nanti kesiangan, terlambat sekolah. Kalau Desi, tidur di kelas. Oke, berarti Desi pernah tidur di kelas nih. Tiap hari. Tiap hari. Iya Bu. Ada apa gerangan Desi? Ada lubangnya. Ada kesempatan. Banyak kartung Bu. Banyak makan kangkung. Kalau gitu dibangi dengan minum kopi. Berarti tuh bukan kamu. Ya, jadi ya, itu mitos ya. Kalau makan kangkung di ngantuk itu mitos. Nah, ya, kalian semua sudah membuat jadwal sehari-hari, sudah menentukan mana kegiatan yang penting dan kegiatan yang tidak penting, lalu kegiatan mana saja yang bisa ditiadakan. Nah, tujuannya apa ya kira-kira? Prioritas Bu. Menentukan prioritas. Membagi-bagi waktu itu sesuai dengan kebutuhan atau prioritas penting kita. Ya, setelah ini jangan lagi ada alasan istilahnya mengerjakan PR di
banyak ditemukan. Gurunya masuk kelas, ternyata anaknya masih menjalan. Oke. Ya. Nah, ternyata tujuannya adalah supaya bisa merancang kegiatan sehari-hari dan dapat mengikuti pembelajaran secara efektif. Nah, kalau sudah bisa membagi-bagi waktunya, diharapkan anak-anak ibu ini udah nggak ini lagi ya, nggak keteteran lagi membagi waktu istirahat, waktu bermain, dan waktu belajar di rumah. Lalu mengelola diri baik dari pikiran, perasaan, dan perbuatan sehingga dapat belajar secara optimal. Ya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kalau kecapean, kalau tidurnya kurang, itu imbasnya juga akan datang ke kegiatan di sekolah, akan menjadi tidak bersemangat di dalam kelas. Lalu, mengubah kebiasaan belajar yang kurang baik yang harus disesuaikan dengan kegiatan yang sudah kita pelajari sekarang ya. Lalu, mampu mengatasi permasalahannya tentang manajemen waktu agar diri mencapai kemandirian dalam belajar. Kalau misalnya kalian semua sudah bisa mengontrol diri, mengatur kegiatan-kegiatan mana yang harus saya dahulukan, maka kehidupan atau kegiatan sehari-hari kalian akan terasa nyaman. Ya, tidak dikejar-kejar oleh tugas. Nih, cara menyusun jadwal belajar. Yang pertama, kita harus menentukan target. Nah, yang kedua, menuliskan daftar subjek yang perlu dipelajari. Lalu, tentukan tanggung jawab akademis, menyusun prioritas. Ini yang kita lakukan tadi, menyusun prioritas ya, prioritas mana yang harus dilakukan. Kemudian membagi waktu luang. Lalu sisihkan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan non-akademis seperti ekstrakurikuler tadi. Ya, jangan sampai nanti tumburan karena saking sukanya sama semua ekskul kalian jadi bertabrakan jadwalnya. Lalu isi waktu belajar tersebut dengan materi-materi yang tercantum dalam daftar. Selanjutnya, mempertimbangkan aktivitas dan kepribadian. Nah, evaluasi aktivitas Anda saat ini. Artinya, yang sudah kamu buat tadi di evaluasi itu sudah kamu lakukan tadi ya. Apa yang tidak baik dihilangkan. Lalu pertimbangkan cara belajar. Ini yang berkaitan dengan belajar. Kamu harus tahu nih, cara belajar yang baik itu bagaimana menurut versi kamu yang mudah kamu ingat. Lalu pahami atas kerja, maksudnya adalah memahami peraturan-peraturan yang ada di dalam pembelajaran. Nah, memenuhi jadwal yang sudah disusun. Kalau misalnya sudah membuat jadwal dengan baik, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan sama aja dengan bohong ya. Jadi manfaatkan waktu luang untuk sebaik-baiknya melakukan aktivitas. Lalu menentukan jadwal singkat untuk beristirahat. Jadi perlu istirahat. Kalau misalnya pulang sekolah tidak ada pekerjaan, usahakan istirahat minimal 15 menit karena tubuh kalian juga butuh istirahat ya. Lalu patuhi jadwal yang sudah dibuat. Kemudian jelaskan jadwal kepada orang lain supaya saling mengingatkan. Ini kan udah ada kelompoknya. Kamu bisa saling mengingatkan satu sama lain. Ini yang seperti yang dijelaskan dalam video tadi. Nah, ini untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, yang pertama harus memantau diri. Pantau diri ini lihat lagi setelah kamu membuat jadwal pelajaran, apakah kamu mengalami peningkatan atau penurunan. Bisa kamu tanya ke teman kamu atau bisa kamu rasakan sendiri, ya. Lalu kendali stimulus. Nah, jika stimulus ini adalah rangsangan dari luar, gitu. Misal ajakan teman, ayo kita main dulu, padahal kita ada tugas lain yang penting. Nah, kalau kalian bisa mengendalikan stimulus berarti sudah aman. Ganjar diri artinya memberikan reward atau memberikan hadiah kepada diri sendiri. Misalnya nih, kamu sekolah dari Senin sampai Jumat capek, maka kamu hari Sabtu atau Minggu kamu harus jalan-jalan. Ini sebagai reward untuk diri kita sendiri, memberikan hadiah kepada diri kita sendiri karena sudah 1 minggu full sekolah. Boleh untuk kami jalan-jalan? Boleh, untuk mengganjar diri atau memberikan motivasi pada diri. Nah, ganjar diri ini juga ada yang bersifat menghukum diri sendiri. Misalnya, kamu melihat hasil ulangan kamu jelek, kamu menghukum diri kamu dengan cara
membuat jadwal untuk menggunakan HP supaya dikit waktu penggunaan HP yang kamu buat. Itu mengganjar diri, menghukum diri, itu boleh. Siapa yang melakukan? Kita sendiri, ya, bukan orang lain. Nah, faktor-faktor yang menghambat manajemen diri dalam belajar siswa dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah melakukan kegiatan tanpa memperhatikan waktu. Misalnya nih, kamu sekolah udah jam 4, lanjut dengan ekskul. Seterusnya pulangnya harusnya jam 5 sudah pulang, datang kalian, ada teman ngajak ngobrol, menggosip lah, bercerita, menggibah segala macam sambil minum es tebu misalnya, akhirnya pulangnya larut malam. Nah, ini bisa menjadi faktor penghambat. Lalu kondisi sosial yang kurang baik, kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga. Banyak juga ini anak-anak ibu yang di rumahnya kurang harmonis dengan orang tua, yang sering menyaksikan pertengkaran orang tua di rumah. Imbasnya jadi malas pulang. Jadi lebih menikmati waktu-waktu di sekolah atau di luar dengan teman-temannya. Ini ya. Jadi pemimpin yang sesungguhnya itu ternyata adalah dia yang mampu atau dia yang bisa melakukan kontrol dan memimpin dirinya sendiri. Nah itu sebenarnya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk saya harus jadi pemimpin di kelas, membuat kawan-kawan patuh terhadap saya, tidak. Tapi kita cukup mengontrol diri kita, ya, melakukan hal-hal positif, membiasakan hal-hal yang baik, maka kita sudah bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ingin kalian merefleksikan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Apa sih manfaat dari kegiatan yang sudah kita lakukan? Terus apa yang kamu dapatkan? Boleh siapa saja yang mau merefleksikan kegiatan ini? Ada? Ada, Bu. Kita? Ada. Oke, boleh kita. Boleh berdirilah kita. Ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa mengelola waktu saya. Yang awalnya saya itu tidak tahu main HP, ya, ada waktu luang main HP aja sampai kebablasan. Terus kalau belajar masalah mengerjakan PR, saya menunda-nunda seperti masih besok itu ya, saya harus santai-santai dulu. Ya, terus kalau ekskul ya Bu, kalau pulang ekskul bukannya langsung pulang, malah mampir dulu. Mampir minum es dulu. Iya, Bu. Oke, bukan untuk kita. Itu refleksi yang dapat kita sampaikan. Ada lagi yang mau menyampaikan? Mustika? Tidak? Ada lagi? Dewi? Oke. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh kita? Setuju. Oke, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah melakukan atau mengikuti kegiatan layanan yang kita lakukan tadi? Enggak. Tapi Ibu masih punya tugas. Nah, tugasnya adalah kamu setelah ini besok ya, mungkin besok nanti malam boleh buat jadwal untuk 3 hari ke depan. 3 hari saja, berarti Rabu, Kamis, Jumat. Nah, 3 hari ini kamu buat di rumah, cukup pakai tabel ya. Misalnya kegiatan yang sesuai dengan yang apa yang kamu buat, kemudian tag. Ini sudah dilakukan. Yang tidak dilakukan disilang. Nah, kan tadi sudah sepakat ya mengurangi main HP atau mengurangi melihat HP ketika ada waktu-waktu luang yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengerjakan hal yang penting. 3 hari saja, nanti di hari Jumat boleh kalian kumpulkan hasil apa tadi, jadwal tadi. Ya, Ibu berharap gimana? Ibu berharap ya setelah kegiatan ini kamu bisa membagi waktu, walaupun aktif di kegiatan ekstrakurikuler, kamu jangan lupa bahwa kamu adalah seorang pelajar yang juga harus belajar. Boleh bagus di non akademis, tapi di akademis juga harus oke. Ya, Ibu percaya kalian ini semua anak hebat ya. Kita nggak akan bisa berubah kalau bukan diri kita yang mengubahnya. Nah, di akhir kegiatan ini kita sama-sama bersyukur dengan mengucapkan adalah yang muslim menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya, jadi sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.
untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tadi sudah juga direfleksikan oleh kita. Ibu berharap kegiatan yang dilakukan di dalam kelompok ini bisa kamu sebarluaskan di luar. Kamu sampaikan kepada teman-teman, ternyata waktu itu ada kuadran-kuadrannya, ada kotak-kotak tersendiri, ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita kurangi dan kita kembangkan atau kita lebihkan lagi, gitu ya. Jadi jangan sampai informasi positif yang seperti ini tidak kita sebarluaskan. Nah, kamu sebagai anggota kelompok dan Ibu sebagai pemimpin kelompok, kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sangat antusias. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya yang sudah semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Kedepannya harus lebih semangat lagi, ya. Oke, sekarang boleh dikumpulkan LKPD-nya. Ya, 1 orang. Di sini ada daftar checklist ya, bagaimana perasaan kalian setelah pelaksanaan layanan Ibu. Bu, untuk Ya, yang itu boleh buat pulang. Nah, itu dikasihkan. Itu ditulis nama kelas ya. ambil itu, mak. Kita bikin ini. Siswa ini banyak yang jauh ya, kos ya. Ada yang ini dari belakang ya. Bakar. Bukit bakar. Itu mana aja? Masuk sini Pak. TPS. Ada yang dari mana? PTBKS. Iya, ada yang dari Suwo. Ada yang dari Sebulan sekali atau seminggu sekali Pak? Seminggu sekali mendekat kok Pak. Ambil jatah. Sekarang jalannya udah ini Pak. Udah. Oh, iya. Kalau pulang di jemput orang tua atau pulang sendiri? Berani ya? Ini hati-hati deh ya. Ya, di situ ada TS, ada STS itu sangat tidak sesuai, ada TS itu sangat sesuai. Kemudian ada S sesuai dan SS sangat sesuai. Sesuai dengan perasaan kalian saja ya.